Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Cabang Nurul Hayat Tuban dan juga sekaligus Kepala Pesantren Ustadz Khalid dan juga segenap Ustadz di pesantren Khairun Nas ini. Begitu juga yang saya hormati, saya muliakan para jamaah, anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati SMP Khairun Nas yang mudah-mudahan senantiasa selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari di bulan Ramadan ini Allah masih kumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, dalam satu kegiatan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang istiqamah di dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa kegiatan kita insya Allah dalam safari khatmil Quran tahun ini adalah membaca kitab Tanbihul Muqtarin, karya daripada Al-Imam Asy-Sya'rabi. Kitab ini menceritakan tentang muamalah dari orang-orang saleh, muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga muamalah kepada hamba-hambanya Allah. Beliau pun menulis kitab ini mengambil redaksi itu langsung dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menulis mengambil dasarnya, redaksinya itu dari Al-Quran dan dari hadis, bukan cuma asal-asalan. Beliau katakan di sini, mengatakan bahwa menulis mengambilnya itu ibarat seperti emas dan juga permata. Jadi betul-betul terseleksi dengan baik, bukan cuma sekedar asal-asalan, tapi terseleksi dengan baik. Nah, sehingga beliau mengatakan kitab ini, Tanbihul Muqtarin ini, bisa menjadi rujukan, bisa menjadi rujukan atau fatwa bagi ulama tasawuf, sebagaimana ulama fikih mereka itu kalau mau mengambil rujukan, mengambil fatwa, menggunakan kitab Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Jadi para ulama fikih ketika mendapatkan satu problem, mendapatkan satu masalah, yang mereka jadikan rujukan kembalinya adalah kitab Minhaj karya Imam Nawawi. Beliau pun juga katakan kalau ulama tasawuf mereka mau mengambil rujukan daripada akhlaknya, perilaku orang-orang soleh, cukup ambil kitab saya ini, yaitu kitab Tanbihul Muqtarin. Beliau Al-Imam Sya'rani ini bukan cuma sekedar ngarang kitab, bukan beliau cuma sekedar menulis kitab,
Nah, jadi bukan beliau itu ngambil dari Al-Quran, ngambil dari hadis tentang sifat, tentang perilaku akhlak yang mulia. Beliau cuma sekedar nulis, beliau cuma sekedar ngarang, tidak. Tapi beliau juga melakukannya, beliau juga mengerjakannya. Jadi beliau ini bukan cuma sekedar pinter nulis, pinter ngarang. Sebelum beliau tulis, sebelum beliau karang, ya, sebelum dicantumkan ada di kitab ini, beliau terlebih dahulu melakukannya, beliau terlebih dahulu mengerjakannya. Nah, ini adalah keistimewaan luar biasa daripada Imam Sya'rani. Nah, maka itu karangan orang-orang soleh, kitab orang-orang soleh itu walaupun sudah ratusan tahun, tapi masih tetap berguna, masih tetap bermanfaat, karena mereka ini bukan cuma sekedar nulis, bukan cuma sekedar mengarang, tapi mereka mempraktekkan, ya, tapi mereka itu mempraktekkan, mereka mengerjakan. Maka itu ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau yang ada sekarang ini cuma pinter nulis, cuma pinter pidato, cuma pinter ceramah, tapi nggak bisa untuk mengamalkan, maka manfaatnya sangat minim sekali. Kalau mereka dulu itu nggak banyak ceramah, nggak banyak pidato, tapi langsung praktek, sehingga manfaatnya itu tetap ada selama-lamanya. Nah, sehingga seperti dikisahkan, diceritakan, nah, cerita yang mungkin sering kita mendengarkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani punya majelis, dan Masya Allah, kalau beliau menyampaikan itu, orang-orang itu langsung mengikuti dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau menyampaikan tentang keutamaan satu amalan, fadilah sebuah amal, itu mereka yang hadir di majelisnya langsung ikut, meniru, mencontoh, mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Sehingga yang hadir pada waktu itu diantaranya juga ada beberapa budak, banyak budak-budak yang hadir. Nah, mereka pun, para budak itu berkumpul mengatakan, gimana kalau kita datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, minta kepada beliau untuk menyampaikan tentang keutamaan fadilah daripada membebaskan budak. Kalau nanti beliau menyampaikan, tentu mereka-mereka yang punya budak ini langsung akan memerdekakan. Kita pun akhirnya alhamdulillah merdeka, nggak jadi budak lagi. Akhirnya para budak itu sepakat datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan keinginan mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengiyakan, menerima. Ya insya Allah nanti saya sampaikan. Senang itu para budak. Pada pengajian berikutnya dinanti, ternyata tidak membahas masalah pembebasan budak. Oh mungkin lupa. Pengajian berikutnya juga gak bahas. Hasil sampai selama 1 tahun. Baru ketika 1 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani membahas tentang keutamaan membebaskan budaknya, benar. Begitu dibahas keutamaan tentang fadilah membebaskan budak, mereka yang punya budak itu langsung memerdekakan semua budak-budaknya. Buyar pengajian, para budak tadi datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih berkat nasihat yang disampaikan, maka kita pun sekarang merdeka. Tuan-tuan kami membebaskan kami semuanya. Cuma kenapa kok nunggu 1 tahun? Kok enggak langsung saat itu? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ketika kalian datang kepadaku minta untuk membahas tentang pembebasan budak, saya ini belum pernah membebaskan budak. Saya nggak pernah punya budak dan belum pernah membebaskan budak. Maka mulai saat itu saya kumpulkan uang sampai terkumpul
begitu terkumpul saya belikan budak, kemudian saya bebaskan budak. Saya tidak akan mengutarakan, mengucapkan sesuatu sebelum saya amalkan. Sebelum saya lakukan, saya nggak menyampaikan. Sebelum saya kerjakan, saya nggak sampaikan. Itulah kenapa omongan beliau itu, nasihat beliau didengarkan, karena beliau bukan cuman sekedar menyampaikan, bukan cuma sekedar ceramah, bukan cuma sekedar pidato, tapi terlebih dahulu beliau mengamalkan. Begitu juga Imam Sya'rani ini. Beliau menulis di sini tentang perilakunya para salaf, bagaimana muamalah mereka. Nanti akan kita pelajari seperti apa. Beliau bukan cuma ngarang, tapi beliau mempraktekkan. Nah, ini juga sebagai hujah. Jangan sampai ada orang mengatakan itu cuma ngomong tok tapi nggak bisa praktek. Jangan sampai ada kritikan seperti itu. Tapi terlebih dahulu saya amalkan, terlebih dahulu saya kerjakan, baru kemudian setelah itu saya tulis ada di dalam kitab saya ini. Beliau pun juga menyampaikan, sebetulnya amal-amal yang baik, perilaku-perilaku yang baik itu memang nggak perlu untuk dinampakkan, nggak perlu untuk dipertontonkan. Akan tetapi ada dua hal yang membuat kita itu harus menunjukkan amal baik, harus mempertontonkan amal baik. Ada dua hal alasannya. Yang pertama adalah supaya itu bisa untuk ditiru, supaya bisa untuk dicontoh, supaya bisa untuk ditiru. Maka itu perlu amalan-amalan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini untuk kita tontonkan, untuk kita pertunjukkan sekarang ini. Kenapa? Supaya banyak yang niru, supaya banyak yang mencontoh. Karena kalau amalan-amalan yang baik ini nggak dipertontonkan, nggak ditunjukkan, kalau yang dipertontonkan itu nanti amalan-amalan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek, nah justru nanti orang akan menganggap bahwa kejelekan itu adalah kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu nggak dinampakkan, yang dinampakkan kejelekan, nanti orang akan menilai, menganggap bahwa kejelekan-kejelekan itu dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, maka di sini ini para santri, para pencari ilmu itu adalah garda terdepan untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Ini para santri ini kan insya Allah nanti juga akan pulang ke rumah masing-masing. Nah, bagaimana nanti pulang ke rumah? Berikan contoh yang baik. Apa yang selama ini diajarkan ada di pesantren. Oh, kalau di pesantren kita diajarkan rutin istiqomah, ada sholat berjamaah. Oh, di pesantren kita rutin ada qiyamul lail. Jangan nanti kalau di rumah terus kemudian nggak sholat jamaah. Jangan kalau di rumah terus kemudian nanti nggak qiyamul lail. Jangan. Tapi jadilah contoh. Jadilah contoh. Ya, sebagai garda terdepan untuk memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga kalau kebaikan itu tersebar, maka otomatis kebaikan nanti itu akan merata ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, tujuan untuk mempertontonkan amal ini adalah sebagai wujud ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, alhamdulillah Allah berikan nikmat, nampakkan, wujudkan nikmat tersebut. Nah, maka itu pernah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Adni bin Ali al-Masyhur. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh guru beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau menyampaikan kalau zaman sekarang ini ada orang mau bersedekah, itu lebih baik kita umumkan di menara masjid. Nah, padahal kalau kita tahu sedekah itu kan lebih baik sodakotus sir. Sodako itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan sir rahasia. Tapi zaman sekarang ini kok minim orang yang bersedekah. Nah, orang yang bersedekah itu sangat jarang, minim. Maka kalau ada orang mau bersedekah, kita umumkan ada di menara masjid. Gak apa-apa diumumkan. Lo itu lah riak, gak apa-apa riak, benaknya sini untuk.
Ben akeh sing niru ya, daripada wis medit nggak keluar duitnya kemudian mau mengatakan ikhlas wis riak-riak nggak apa-apa ya, riak-riak nggak apa-apa, supaya banyak yang nyuntuh, supaya banyak yang niru, karena yang butuh banyak. Lah kalau nunggu ikhlas saatnya sing menteni ya, kasihan yang menanti, kasihan yang menunggu, maka nggak ada masalah. Tunjukkan, wah amal itu lebih baik kita secara sembunyi-sembunyi. Iya kalau kita bisa, nggak apa-apa. Tapi kita niatkan, nggak apa-apa, niatkan supaya banyak yang nyuntuh, supaya banyak yang niru. Apapun ria, ikhlas itu nanti urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penilaian antara sesama makhluk. Nah, maka itu beliau menyampaikan di sini untuk alasan kenapa untuk mempertontonkan daripada akhlak itu adalah agar supaya bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian beliau juga menyampaikan ini. Saya menulis kitab ini karena banyak orang yang salah paham. Banyak orang itu yang sebetulnya nggak layak untuk menjadi seorang guru, seorang syekhut thariq, guru thariqah. Kemudian dia menganggap dirinya sebagai seorang guru thariqah. Nah, maka itu perlu saya jelaskan seperti apa itu sebetulnya yang layak, yang pantas untuk menjadi seorang guru thariqah. Nah, maka kitab ini nanti akan menjelaskan, menerangkan semuanya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, Innallaha la yaqbidul ilma intizaan yang tazibuhu minal ibad. Allah itu tidak mengambil ilmu dari manusia itu secara spontanitas begitu saja. Jadi ilmu itu Allah tidak mengambil secara spontanitas, tiba-tiba ilmu itu hilang begitu saja. Lah, tapi bagaimana? Walakin yang bidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu itu dengan mengambil para ulama. Orang-orang yang punya ilmu diambil oleh Allah. Meninggalnya, wafatnya orang-orang yang punya ilmu, maka disitulah juga akan lenyap, akan hilangnya ilmu. Kalau para ulama itu sudah nggak ada, orang yang punya ilmu nggak ada, hatta idalam yabqa aliman. Kalau sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka yang akan dijadikan pemimpin itu adalah orang-orang bodoh. Kalau yang dijadikan pemimpin orang-orang bodoh, fasuilu fa'aftau bighairi ilm. Mereka nanti akan ditanya satu masalah, mereka memberikan jawaban dengan tanpa dasar ilmu. Apa jadinya? Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan juga mereka menyesatkan. Nah, Imam Syaroni ini zaman beliau ini tahun 900 Hijriah, itu beliau khawatir. Ini banyak orang menganggap bahwa orang-orang yang sebetulnya nggak layak untuk dijadikan sebagai seorang syekh thariqah, sebagai seorang guru, tapi dijadikan seorang guru, maka perlu diberikan peringatan. Maka itu beliau menulis kitab ini. Ya, beliau menulis kitab ini. Maka itu beliau menulis kitab ini banyak tantangannya. Banyak mereka yang menentang, banyak mereka yang melawan, banyak mereka yang menentang, banyak yang memusuhi kepada Imam Syaroni, dan itu sudah merupakan sunnatullah semenjak zaman dulu. Kalau orang itu mau menyampaikan kebenaran, pasti ada yang nggak senang dan pasti ada yang memusuhi, dan insya Allah yang memusuhi lebih banyak daripada yang tidak memusuhi. Oh, ini apa yang terjadi kepada beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad itu sebelum diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, beliau sebelum diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, mereka orang-orang kaum Quraisy pada waktu itu pun memberikan gelar kepada beliau Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Mereka menganggap Nabi Muhammad ini orang yang amin, orang yang jujur, orang yang dipercaya, dan itu gelar
menisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika terjadi perselisihan, ketika selesai pembangunan daripada Ka'bah, siapa yang kembali menaruh Hajar Aswad, terjadi perselisihan antar kabilah, antar suku, sampai hampir terjadi peperangan. Akhirnya mereka sepakat, kita tunggu saja siapa yang masuk ke masjid. Siapa yang masuk, dia yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Mereka menanti menunggu, ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu yang masuk Nabi Muhammad, langsung mereka kompak mengatakan radina bil amin. Kita ridho terima dengan orang yang jujur ini. Jadi mereka luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau diangkat oleh Allah jadi seorang nabi, beliau diangkat oleh Allah jadi seorang rasul. Apa yang terjadi? Tuduhan macam-macam. Dikatakan seorang pembohong, dikatakan seorang sakir, orang yang ahli sihir, dikatakan seorang kahin, dukun, bahkan dikatakan majnun, orang yang gila. Ini tantangan. Jadi orang itu kalau menyampaikan kebaikan pasti ada musuhnya. Jangan takut, jangan usah khawatir. Sampaikan kulil haq walau kada murran. Katakan yang benar itu benar, walaupun itu pahit. Kalau masalah orang nggak seneng, nggak masalah, nggak apa-apa. Kita nggak mencari ridhonya manusia, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai zaman dulu sudah seperti itu. Itu zaman Nabi Imam Sya'rani. Beliau tulis kitab ini, macam-macam yang memfitnah beliau, macam-macam yang menuduh beliau dengan tuduhan apapun juga. Itulah tantangan. Itulah tantangan yang dihadapi. Dan beliau punya harapan. Beliau punya harapan juga dalam kitab ini. Harapan beliau adalah untuk melestarikan akhlak budi pekerti yang mulia. Harapan beliau dalam menulis kitab ini adalah untuk melestarikan akhlak budi pekerti yang mulia itu seperti apa, sehingga yang datang setelah beliau seperti kita ini, kalau kepingin melihat, menonton, meniru bagaimana itu orang-orang mulia dan bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kita tinggal mempraktekkan apa yang beliau tulis ini, apa yang beliau karang ini. Insya Allah Allah pun akan memuliakan kepada kita semuanya. Insya Allah setiap malamnya nanti akan kita terus bahas. Kita akan pelajari satu persatu kisah-kisah cerita daripada orang-orang soleh. Dan ini bukan cerita fiksi, ini bukan dongeng, ini real, ini nyata. Ini apa yang telah mereka lakukan, ini apa yang telah mereka kerjakan. Maka itu kita jangan pernah kecil hati. Jangan pernah dalam hati itu punya sifat pesimis. Wah, koyo aneh abot, koyo aneh antep. Ya, kayak kita mendengar cerita saja seperti Al-Quran ini. Wah, Imam Syafi'i tiap hari beliau bisa khatam Al-Quran. Apalagi kalau Ramadan bisa khatam satu hari dua kali. Wah, rasa-rasanya bagi kita ini kok abot ya, kok antep lah. Kita ini kadang-kadang belum apa-apa wis, ya, belum bertanding wis nyerah, ya, belum bertanding kita sudah nyerah, kita sudah pesimis, optimis. Bismillah, as-sakibati. Nah, yang memberikan itu masih tetap ada, yang memberikan itu masih tetap ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan kepada mereka orang-orang yang terdahulu, Allah pun mampu memberikan kemuliaan kepada kita. Sebagaimana Allah menghiasi mereka para salaf kita dengan akhlak budi pekerti yang mulia, Allah pun mampu bisa menghiasi kita dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Insya Allah setapak demi setapak kita ikuti orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Allah jadikan kita ada di barisan orang-orang yang soleh, bisa meniru, mencontoh daripada mereka. Insya Allah sebagaimana mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah, mudah-mudahan Allah pun memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita bersama dengan orang-orang yang soleh, ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga diucapkan kepada jajaran Takmir
Masjid An-Nur ini dan juga Nurul Hayat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kegiatan khatmil Quran pada malam hari ini. Diumumkan untuk besok malam kegiatan khatmil Quran ini ada di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Mondoan. Nah, besok malam ada di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Mondoan yang mempunyai waktu. Diharapkan kehadirannya. Seperti biasa, acara akan kita tutup dengan doa bersama. Ada